Oke, nah ini ya yang tadi saya bilang. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada private sector dan ada yang not profit. Nah, di sini kalau kita lihat ini akan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi yang paling bawah ini adalah akibat atau mohon maaf, sebab yang nanti akan menjadi akibat dari internal perspektif. Begitu juga internal perspektif nanti akan memberikan akibat pada customer perspektif. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin supaya terbayang ya, saya sedikit ada ilustrasi. Nah, di sini sedikit ilustrasi ya, agak kosong sedikit. Mungkin saya contoh siapa ya? Mungkin Mbak moderator kita, Mbak moderator Mbak Reva nih misalnya. Mbak Reva katakanlah resultnya atau outcome yang ingin dicapai. Nah, misalnya tahun 2025 gitu ya. Ingin cantik dan sehat gitu. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu untuk mencapai cantik dan sehat ini? Tentunya kan akan ada banyak cara ya. Kan ada banyak cara, kan ada banyak program-program atau kegiatan-kegiatan yang mungkin akan Mbak Reva upayakan nih bagaimana sih nanti 2025 bisa cantik dan sehat gitu. Nah, coba di sini saya tuliskan, misalnya dalam perspektif prosesnya, Mbak Reva ini ternyata nanti akan ada rutin ke salon setiap bulan gitu misalnya. Kemudian ada olahraga rutin, di mana olahraga rutin itu nanti akan berdampak juga, oh ternyata rutin medical check up, oh hasil medical check up-nya oke. Kenapa? Karena disebabkan oleh Mbak Reva nih dalam prosesnya melaksanakan olahraga yang rutin gitu ya. Dan juga misal istirahat yang cukup gitu, misalnya 7 sampai 8 jam misalnya sehari. Nah, nanti ini semua akan memberikan dampak tentunya gitu ya. Kalau ini akan konsisten dilaksanakan akan cantik dan sehat seperti itu. Nah, kalau kita bicara di bawah atau learning and growth-nya di bawah misalnya di internal. Nah, ternyata Mbak Reva ini itu adalah misalnya di dirinya Mbak Reva, oh dia nih disiplin merawat diri, kemudian pandai mengelola stres misal dan didukung misalnya oleh suaminya, oh untuk ke salon nih saya berikan input-input gitu kan, anggaran-anggaran tiap bulan ke salon gitu misalnya. Nah, apa yang kita atau apa yang Mbak Reva dapatkan dari hasil ini? Tentunya nanti Mbak Reva akan mendapatkan, ya, sebentar. Nah, ternyata Mbak Reva gitu ya, semakin disayang suami. Jadi akibat tadi yang upaya Mbak Reva dapatkan tadi misalnya cantik dan sehat, oh semakin disayang suami. Ternyata nanti akan menimbulkan akibat lain, akibat lain, akibat lain dari hasil atau upayanya Mbak Reva. Misalnya, oh ternyata suami tetangganya Mbak Reva ikutan sayang gitu misalnya, dan lain sebagainya contohnya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ketika kita di organisasi kita, misalnya kita ingin mencapai sebuah sasaran utama apa. Nah, proses-proses atau sasaran-sasaran yang ada di tengah maupun bawah ini nanti akan mendukung. Jadi misalnya katakanlah nanti Pak Denny ya misalnya ujung akhirnya adalah indeks ketahanan energi misalnya gitu. Nah, indeks ketahanan energi nanti akan ada parameter-parameter atau indikator-indikator lainnya di bawahnya. Nah, itu nanti tentu akan ada hubungan sebab akibat. Itu ketika kita menggambarkan atau mengkonstruksikan sebuah sasaran itu dengan peta strategi. Jadi lebih kelihatan hubungan sebab akibatnya itu tadi ya. Jadi saling terhubung dan kita bisa memastikan bahwa sasaran yang ingin kita capai di atas itu tentunya pasti erat kaitannya dengan segala jenis proses-proses maupun kegiatan yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya di dalam organisasi lain ya di sini misalnya contoh saja. Nah, ini. Nah, mungkin tadi bagaimana cara mengukurnya nanti misalnya di sini ya ada indikator. Kalau tadi mungkin saya balik ke awal, ini adalah sasaran. Setiap sasaran itu nanti akan ada cara ukurnya. Misalnya bagaimana nih cara mengukur cantik dan sehat. Nah, cara mengukurnya itu adalah di sini saya mungkin nanti sekilas terkait KPI atau IQ. Jadi bagaimana cara mengukur kemajuan gitu ya. Tadi kalau dibilang bagaimana cara kita mengukur kemajuan misalnya rutin ke salon setiap bulan, misalnya Mbak Reva punya ada IQ-nya ternyata jumlah kedatangan ke salon rutin gitu misalnya. Atau presentasi tidak pernah absen ke salon gitu misalnya. Nah, indikator-indikator ini nanti akan disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang Bapak
Bapak dan Ibu telah konstruksikan seperti itu. Nah, ini sekilas saja terkait sasaran strategis program dan kegiatan. Nanti bisa Bapak dan Ibu baca secara lengkapnya di Permen PPN, karena di sana sudah ada ya secara deskriptif menjabarkan apa itu definisi dari sasaran strategis, sasaran indikator kinerja dan lain sebagainya. Nah, intinya indikator itu nanti akan melekat pada setiap sasaran-sasaran yang kita. Nah, ini contohnya indikator sasaran strategis berarti ukuran atas sasaran strategis. Indikator misalnya kinerja kegiatan berarti atas sasaran kegiatan dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu.